Hai Ma, Assalamualaikum, selamat pagi. Seperti yang kalian lihat, video ini tuh berisi tentang banjir lagi. Dan ini tuh merupakan banjir yang keempat kalinya, yang mana ini merupakan rumah uaknya Azam. Sedikit cerita tentang banjir yang terjadi di Kabupaten Tebo. Banjir yang terjadi di rumah uak ini merupakan banjir yang keempat kalinya, yang mana banjir pertama kemarin terjadi pada bulan Januari tahun 2024. Banjir pertama kemarin kedalaman airnya seperti ini juga lumayan dalam. Air itu memasuki rumah dan sekitar pekarangan rumah uak ini juga terendam banjir, dan itu ada kebun sawit uak juga terendam banjir. Sementara banjir kedua dan ketiga itu terjadi pada bulan Februari tahun 2024. Hanya saja pada banjir yang kedua dan ketiga itu airnya tidak sempat masuk ke dalam rumah, alias hanya mengelilingi pekarangan rumah aja yang terendam banjir. Terus banjir yang keempat ini volume airnya lumayan dalam sehingga mengakibatkan air itu masuk ke dalam rumah. Alhasil uak harus beberes lagi, ngangkutin semua barangnya ke atas. Terus lanjut. Beginilah kondisi air di depan rumah Pak D-nya Azam. Terus ini ada dua keponakan saya yang lagi ngeliatin air sambil main-main air. Namanya juga anak kecil, kalau ketemu air pasti bawaannya pingin main becek terus. Jangankan anak kecil, orang tua aja kadang begitu, dia kan Bun. Hanya saja kondisi air di depan rumah Pak D-nya Azam ini belum terlalu dalam ataupun belum masuk rumah, dan ini tuh hanya jalannya aja yang baru terendam banjir. Biasanya kalau misalkan curah hujan itu tinggi atau debit air itu semakin dalam, maka mau tidak mau air itu bakalan masuk ke dalam rumah. Tapi kita doakan aja mudah-mudahan airnya tidak masuk ke dalam rumah. Kasian juga ya Bun, karena harus bolak-balik ngeringkesin barang-barang supaya tidak terkena banjir. Oh ya, kalian tahu nggak sih ngeringkesin itu apa? Ngeringkesin itu sama artinya seperti beberes barang atau mindahin barang-barang itu supaya aman dan tidak terkena banjir. Dan by the way, ini saya udah di rumah aja. Itu adalah lauk saya tadi siang, ada tempoyak ikan teri dicampur dengan pete. Terus untuk sayur-sayurannya di sini saya tumis pucuk ubi. Di sini ada nggak sih yang sama dengan saya? Kalau ikan teri itu lebih enak di tempoyak campur dengan pete, apalagi kalau misalkan dicampur dengan terung rimbang. Tambah mantep Bunda. Ini berhubung saya nggak punya terung rimbang, makanya saya cuma dicampur pete aja. Terus videonya dilanjutkan di malam harinya. Berhubung lauk yang saya masak tadi pagi itu udah habis, makanya saya masak malam-malam, dan menu makan malam ini ada tempoyak ikan patin. Berhubung Pak suami itu sukanya makan yang berkuah-kuah, jadi setiap olahan ikan patin itu pasti selalu saya buat kuah. Kalau nggak di tempoyak, ya pastinya di kuah asam. Kemarin ketika pasar Jumat saya beli tempoyak 1 kilo harganya 60.000. Selain itu saya juga ada beli ikan patin kerambah sungai yang bobotnya mencapai 3 kiloan dengan harga 30.000 per kilonya, dan malam ini baru kita eksekusi menggunakan tempoyak. Mantep. Gimana nih, kalian tergiur nggak sih dengan masakan tempoyak saya? Kalau tergiur nggak apa-apa main ke rumah, ketok pintu, nanti saya suguhin tempoyak ikan patin plus nasi hangat. Ya, sesuka itu dengan tempoyak. Hampir setiap hari kita itu masak tempoyak. Dan lanjut, saya mau promosiin sedikit barang dagangan saya ya Bun. Jadi selain jasa pengetikan rental dan fotokopi, saya juga sebagai pedagang kurma di daerah saya. Nah, ini tuh ada kurma Sukari Ember dengan panen terbaru dan expirednya masih lama. Kalau Sukari Ember ini harganya biasanya saya jual satu embernya itu 60.000 dengan berat 800 gram. Beginilah penampakan kurma Sukarinya jika dilihat dari tutup embernya, karena di sini tutup embernya menggunakan tutup yang transparan sehingga bisa kelihatan dengan jelas isi dari kurma Sukarinya. Oh ya, kalian jangan ragu beli kurma di sini karena kualitas kurma di sini itu merupakan kualitas kurma yang terbaik. Selain kurma Sukari, kita juga menjual kurma jenis Holas. Nah, ini adalah penampakan dari kurma jenis Holas. Biasanya satu dus ini saya jual dengan harga 360.000 dengan berat 10 kg. Sementara itu harga eceran buat kurma Holas ini per kilonya dibanderol dengan harga 60.000, setengah kilonya 30.000. Jadi bebas kalian suka pilih yang mana, mau satu dus ataupun mau kiloan. Terus ini juga ada jenis kurma Tunisia tangkai, dan kurma ini merupakan kurma yang paling enak menurut saya. Kalau saya pribadi seneng makan kurma yang ini, soal rasanya itu gurih dan juga tidak terlalu manis. Jadi cocok banget nih buat kamu yang sukanya tidak terlalu manis, boleh kamu pilih makan Tunisia tangkai. Tunisia tangkai dengan kemasan 500 gram seperti ini dibanderol dengan harga 60.000, sementara untuk satu dus 5 kilogramnya itu dibanderol dengan harga 400.000 saja. Gimana nih, sudah ada pilihan? Silahkan check out.